Shalom, senang sekali bisa menyapa Anda kembali di ibadah online GB Putra. Ibadah ini bisa diikuti setiap saat melalui channel YouTube GB Putra Official. Kami juga mengajak setiap jemaat untuk boleh mengikuti doa malam setiap Selasa dan Jumat pukul 20.00 melalui akun Instagram @sukinotaryadi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu, meskipun harus secara online. Tetapi kami percaya bahwa Engkau ada di setiap rumah kami masing-masing untuk melawat dan menjamah setiap hati kami. Karena itu kami mengizinkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya atas hidup kami, sehingga melalui ibadah ini, khususnya melalui firman-Mu yang kami terima, kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan dan pengharapan, sekaligus didikan dan teguran yang datangnya daripada Engkau saja. Kami juga memohonkan pertolongan-Mu atas setiap jaringan internet dan perangkat yang kami pakai untuk mengikuti ibadah ini, supaya bisa bekerja dengan baik, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ini dari awal sampai selesai. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan ada di antara kita yang hanya diam ataupun hanya menjadi penonton. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Selamat beribadah, selamat memuji, memberkati. Haleluya, salam jemaat GB Putra dikasih Tuhan Yesus. Bersyukur kita boleh ketemu lagi di awal bulan ini, di bulan Maret ini. Percayalah, tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tangan Tuhan selalu membimbing, menjaga, melindungi kita melewati masa-masa yang sulit ini. Amin. Percayalah, tangan Tuhan akan menjaga kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, jemaat GB Putra dikasih Tuhan Yesus. Kita akan masyurkan Tuhan, kita akan muliakan Tuhan, karena setiap bulan pertama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itulah kita akan masyurkan Tuhan, kita bersuka cita, naikkan pujian kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri sekali lagi dan berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat GB Putra, sambil bertepuk tangan, agungkan Dia. Langit dan bumi, pujilah Dia. Say, na 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 na. Mari jemaat GB Putra katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Come on. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sujud di hadapannya. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Rajaku. Na na na, na 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 na, oh oh oh. Hey, na 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 lagi, na 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 na. Pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sujud di hadapannya. Mari puji Dia saudara. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tangan musik, haleluya. Haleluya, oh
gentar, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kami lewati, lembah yang kelam kan ku lewati. Yes Lord, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan Tuhan, yes Lord, haleluya. Allah yang perkasa, berkuasa. Say oh, say oh, say oh. Mari jemaat GBI Putra panggil namanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kami lewati, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, dengan imanku Tuhan. Oleh kuasa siapa saudara? Oleh kuasa Yesus. Angkat tanganmu, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan, takkan Kau hebat. Yes Lord, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Say oh, say oh. Mari jemaat GBI Putra, angkat tangan menyerahkan Tuhan yang dahsyat. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, amin, berkuasa selamanya. Say, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Say oh, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk dalam hadirat Tuhan, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali jemaat GBI Putra dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Waktunya untuk memberi, waktunya untuk menabur. Kita beri dengan penuh sukacita. Nanti di layar handphone TV Bapak Ibu ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau baik, luar biasa. Tak pernah Kau tinggalkan kami, walaupun cuma sedetik Tuhan. Untuk itulah di kesempatan yang luar biasa ini kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas setiap umat Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Berkat kelipatan kali ganda, berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi, kami siap menabur. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang dahsyat, sumber segala pujian kami. Haleluya. Yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan
Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Panggil namanya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, Hosana, Hosana bagi
sembah Dia, agungkan Dia. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Haleluya, sembah bagimu Tuhan. Layak disembah, Engkau yang layak Tuhan dipuji. Haleluya, sembah bagimu ya Raja. Hilalabaya shandaralabaya sandaralabo. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Engkau penolong yang setia, Engkau penolong yang setia. Iralabasyara, Yaralabayasyara, Shiyaralabalabala. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan buat penolong yang setia, saudara. Mari belajar pujian ini. Katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Saudara-saudara sekalian semuanya dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita yang sebentar lagi akan persis 1 tahun. Tanggal 2 Maret tahun lalu, Presiden kita Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID di Indonesia. Jadi kalau kita hitung-hitung, minggu pertama dalam bulan Maret ini sebenarnya COVID ini di Indonesia itu sudah berlangsung selama 1 tahun. Selama 1 tahun, pandemi COVID ini menjungkir balikan kehidupan umat manusia. Nyawa terancam, kesehatan fisik dan mental pun memburuk, dan ekonomi juga terganggu. Secara global, sampai tanggal 4 Maret yang lalu, WHO itu memiliki data seperti demikian. Bahwa di seluruh dunia, penderita COVID itu mencapai angkanya itu adalah angka yang cukup mengejutkan, yaitu sudah mencapai 114 juta orang. Dengan jumlah korban yang meninggal itu sekitar 2,5 juta orang. Tapi saudara-saudara sekalian, kerusakan kan tidak hanya sampai di situ. Sebab saudara terkasih, ada banyak hal lain lagi yang menjadi sakit. Bahkan mati gara-gara COVID ini, di luar kematian korban manusia. Umpama, ada bisnis yang sakit dan bahkan mati. Ada pekerjaan yang mati. Ada rumah tangga yang sakit, yang mati. Ada juga rencana-rencana, barangkali proyek-proyek tertentu yang juga akhirnya mati. Bahkan bagi banyak orang barangkali pengharapan pun sudah mati. Ribuan tahun yang lalu, ada seorang pria tua berumur kira-kira 81 tahun yang mengalami hal yang kurang lebih sama seperti yang kita alami saat ini. Yaitu dia melihat hidupnya dijungkir balikan. Dari semula seorang pejabat tinggi, kedudukan tinggi dipercaya raja, dia kemudian oleh karena tuduhan palsu, kemudian dijerat, dan akhirnya dia dihukum mati. Nah, nama orang tua ini adalah Daniel. Seorang Ibrani yang ada di kerajaan Media Persia, diangkat menjadi orang kepercayaan raja dan kemudian mengalami yang namanya iri hati. Dia jadi wakil raja, tapi saudara perhatikan bahwa ternyata kedudukan yang tinggi itu sama sekali tidak melindungi dia daripada serangan dari justru sesama teman-temannya sendiri. Intrik politik itu bekerja di sana. Malahan justru kedudukan yang tinggi itu justru memancing serangan datang supaya dia itu menjadi jatuh. Apa yang membuat Daniel ini
bisa berhasil sedemikian rupa, dan bukan hanya berhasil, tapi bertahan. Saya ingin tekankan hal ini, bahwa seringkali orang berhasil, tapi tidak bertahan. Ada orang bisa bertahan, tapi tidak berhasil. Daniel ini bisa berhasil dan bertahan dalam keberhasilannya, bahkan mengakhiri karirnya dengan cemerlang. Kita akan belajar dari orang ini pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh memohonkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Maka saya undang kita semua untuk sama-sama, mari kita berdoa. Langit dan bumi akan berlalu ya Bapa Sorgawi, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang ikut ibadah pada hari ini sungguh merindukan sesuatu yang kekal, yang abadi dinyatakan atas hidup kami. Maka kiranya ya Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Pertama-tama dengan mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kata-kata yang berasal daripada pewahyuan Roh-Mu saja. Setiap kami yang ikut ibadah ini boleh menerima firman Tuhan pada hari ini dengan penuh sukacita. Dan firman tersebut oleh karena kuasa Roh Kudus boleh bekerja dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat besar. Tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Pada hari Paskah tahun 1991, di satu kota di Nigeria bernama Ibadan, di satu kebun binatang di sana, datanglah satu orang pria. Hari itu hari libur, jadi kebun binatang itu penuh sesak. Tapi si pria ini datang bukan untuk nonton liatin binatang. Bukan. Dia punya satu misi khusus. Orang ini namanya adalah Daniel Abudurin. Mengaku sebagai seorang nabi. Dan dia datang ke kebun binatang itu untuk mengulang suatu peristiwa yang tercatat di Alkitab, yang dialami oleh seorang yang namanya juga Daniel, seorang nabi juga. Yaitu orang ini ingin mengulang apa yang Daniel alami. Masuk ke kandang singa dan kemudian keluar hidup-hidup. Nah saudara perhatikan ya, bagian belakangnya itu yang penting tuh. Oke? Karena masuk kandang singa itu tidak susah. Yang susah itu keluar hidup-hidup. Nah jadi dia meyakini sekali bahwa dia akan bisa mengulang kejadian tersebut, dan dia akan bisa membuat heboh dunia. Jadi pada hari itu dia datang dengan memakai jubah warna merah menyala dan membawa Alkitab gede banget. Mungkin dia percaya kalau Alkitab itu ukurannya makin gede, kuasanya juga makin gede. Nah dia datang ke petugas di sana, kantor, dan bilang saya minta izin masuk ke kandang singa. Ya nggak dikasih lah. Jadi nggak tahu gimana caranya, orang ini kemudian menyelinap dan kemudian tahu-tahu sudah ada dalam kandang singa. Seketika juga dia bikin heboh, pengunjung kebun binatang semua pada kumpul dan liatin dia. Sebagian lagi, sebagian teriak-teriak, keluar lo, jangan lo, bahaya lo. Tapi orang ini yakin sekali. Dia maju justru datangi singa, sambil acung-acungkan Alkitabnya, dan kemudian teriak-teriak, doanya kencang sekali, dan kedengaran dia ngomong, ya. Barangkali dia sedang menyebut nama Yahweh Allah Israel, saudara sekalian. Kemudian datangi singa tersebut, dan terjadi hal yang luar biasa. Apa itu? Singanya mengkeret semua, mundur semua. Ke pojok. Nah, tapi kalau saudara tanya kepada para ahli binatang ya, mereka akan bilang, memang singa itu kalau lihat sesuatu yang baru, yang nggak pernah lihat sebelumnya, akan pertama-tama akan mundur. Itu reaksinya singa. Nah, jadi demikianlah Daniel ini makin mantap, makin yakin, dan dia tambah maju dekat ke singa, dan berakhir dengan berdarah-darah, dan kemudian mati, dan dimakan oleh singa. Saudara sekalian, kisah Daniel di Alkitab ya, bukan Daniel di Nigeria itu, oke? Kisah Daniel di kandang singa adalah satu kisah klasik. Satu kisah yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, mudah-mudahan inspirasinya bukan kemudian kita semua pergi ke kebun binatang, saudara sekalian, cari kandang singa.
Kenapa Nabi Daniel ini bisa dilempar ke kandang singa? Mari kita baca ceritanya Daniel pasal yang ke-6. Kita akan baca beberapa ayat di sana untuk mengetahui background ceritanya. Oke, Daniel pasal 6 ayat yang pertama. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ini penting ya, ini orang ini, raja ini sudah berumur 62 tahun. Sudah cukup dewasa, malah udah tua mestinya ya. Oke, ayat 2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Hebat sekali dia. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi mau diangkat tinggi lagi di atas semuanya yang lain nih. Oke? Lalu kemudian ayat 5. Ini yang terjadi biasa di mana-mana. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Oke? Dalam hal kerjaannya maksudnya. Hal pemerintahan, kerjaannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Orang ini kerjanya bagusnya bukan main. Okay. Ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, musuhnya Daniel ini adalah orang-orang yang memang punya power. Orang-orang yang punya pengaruh sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi bahkan raja. Sekali lagi saya katakan Darius ini umurnya sudah 62 tahun ketika jadi raja. Mestinya dia ada bijaknya dikit. Tapi rupanya di sini dia kejebak. Oke, ayat berikut, ayat 7. Oke, kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan, maksudnya adalah doa, menyampaikan doa kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Ayat 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Rajanya nurut saja tuh. Oke. Nah, ayat 11 ini penting. Perhatikan bagaimana respons Daniel. Demi didengar Daniel, istilah kita zaman sekarang, kok terjemahan sekarang. Begitu didengar Daniel. Ketika Daniel mendengar, pada saat dia mendengar, dia langsung bertindak. Bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ada jendela terbuka menghadap Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya orang Yahudi. Saudara-saudara sekalian, sehari itu mesti sembahyang 3 kali dan harus menghadap ke Yerusalem. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Perhatikan ya saudara sekalian ya. Demi didengar Daniel, begitu didengar Daniel. Ya. Jadi dia itu tahu ada larangan untuk berdoa, dia malah langsung berdoa. Jadi mereka intai dia dan laporkan dia kepada Darius dan akhirnya berakhirlah Daniel tua ini di kandang singa. Saudara sekalian, kisah Daniel ini terjadi pada tahun sekitar 539 sebelum Masehi. Waktu itu kerajaan sudah berganti, Babilonia sudah tumbang, sekarang gantinya ini adalah Media Persia. Jadi bos sudah tumbang ini, sekarang musuhnya ini yang sekarang berkuasa nih.
Tapi ada satu hal yang mencengangkan, yaitu bahwa Daniel ini yang adalah pejabat tinggi di kerajaan Babilonia, ternyata tetap dipakai oleh musuhnya, kerajaan Media Persia. Ini mencengangkan. Sebab, saudara-saudara sekalian, saudara bisa bayangkan begini ya, biasanya kalau ganti presiden, itu pasti ganti menteri hampir 100% lah. Ya. Tapi ini bukan ganti presiden saja. Ini adalah ganti negara, ganti kerajaan. Dan yang masuk ini sekarang ini kerajaan musuh nih. Suatu negara baru, dengan nama baru, dengan pokoknya semuanya barulah. Dan ternyata di tengah-tengah semua yang baru itu ada satu yang lama. Ada seorang pejabat dari kerajaan yang sudah dihancurkan itu yang tetap diangkat menjadi seorang pejabat tinggi. Berarti kan kualitas dari pekerjaan, kualitas dari pelayanan Daniel ini sedemikian harumnya, sedemikian terkenalnya, sehingga musuhnya pun mengakui, ini orang hebat, mari kita pakai dia. Nah, bayangkan ya, umurnya waktu itu ketika dia melayani Darius itu, umurnya itu sudah sekitar 80 tahun. Sama sekali bukan anak muda lagi. Tapi ternyata tetap tidak ada tandingannya. Apa rahasianya? Bagaimana caranya seseorang itu bisa berhasil di dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, di dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya. Dan bagaimana seseorang tidak hanya berhasil sampai di satu titik, tapi juga bagaimana caranya seorang mempertahankan keberhasilannya itu. Rahasia Daniel ada pada 4 hal ini. Nomor 1, orang ini punya kesetiaan. Kesetiaan ini adalah kunci keberhasilan dalam segala hal. Kita bicara dalam konteks rumah tangga, dalam bicara konteks pelayanan, bisnis, pekerjaan, pergaulan, semuanya memerlukan namanya kesetiaan. Kesetiaan ini berbicara tentang sikap seseorang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan di dalam segala hal. Ya. Coba perhatikan kata-kata Rasul Paulus ya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Coba kita baca ya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Gampang hafalnya ya. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang, banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, kata dapat dipercaya ini nih, di dalam bahasa Yunaninya adalah pistos. Pistos ini di bagian lain daripada perjanjian baru itu banyak diterjemahkan dengan satu kata ini, setia. Jadi syarat untuk menjadi seorang murid adalah setia dan bisa dipercaya. Sekarang perhatikan 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, saudara-saudara sekalian, kata lain adalah setia. Ya. Jadi syarat menjadi seorang murid itu adalah setia, tapi syarat juga untuk menjadi seorang hamba Tuhan adalah dia itu mesti setia. Ya. Nah, kesetiaan itu memang hanya bisa dibuktikan sesudahnya, bukan sebelumnya. Jadi mari kita belajar setia, saudara-saudara sekalian. Dan itu semua dimulai kata Tuhan Yesus dari hal-hal yang sifatnya kecil. Oke? Nah, Daniel ini setia dalam 2 hal. Nomor 1, dia setia kepada manusia. Perhatikan ayat yang ke-3 dari Daniel yang tadi kita baca. Yaitu katanya, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Sebab ia setia. Sebagai orang-orang yang bekerja dan punya pimpinan, kita ini harus belajar yang namanya setia kepada pimpinan kita, atasan kita, tempat kerja kita. Ya. Satu orang namanya Sean Aiken, lulus dari
perguruan tinggi ya, jadi sarjana sekarang. Oke, pengen kerja apa ya? Dia bingung mau kerja apa, jadi akhirnya dia memutuskan untuk nyoba-nyoba. Nyoba-nyobanya itu agak sedikit ekstrim. Dia memutuskan untuk bekerja pekerjaan yang berbeda-beda selama 1 tahun. Tapi ini dia, kerjaannya seminggu ganti. Jadi kerja tempat A 1 minggu, minggu berikut dia ganti kerjaan lain, minggu berikut ganti lain. Demikianlah tiap minggu ganti pekerjaan sebanyak 52 pekerjaan yang berbeda-beda. Dari koboi sampai menjadi kerja di kebun, sampai kemudian menjadi pemadam kebakaran. Semuanya dia jalani semua itu. Dia memang sengaja lakukan itu. Tapi coba saudara bayangkan ya, saudara mau cari kerja, terus ditanya sama bosnya itu, udah pernah kerja di mana aja? Saudara tuh jawab begini, bos, saya ini pengalaman luar biasa sekali. Saya udah kerja di 52 tempat, seminggu sekali saya ganti tempat kerja. Saudara terima apa enggak? Bos juga bilang, ini orang kerja di sini jangan-jangan cuma 1 minggu, ya. Jadi saya anjurkan saudara-saudara, kalau saudara yang punya pekerjaan, jangan terlalu gampang ganti kerja. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu gampang, dikit-dikit pindah kerja, maksud saya. Ya. Calon majikan juga mikir kok. Kita kasihkan CV kita, dan di sana dinyatakan dalam 1 bulan sudah pindah kerja 4 kali. What's wrong with you? Nah, jadi jangan terlalu gampang merasa diperlakukan tidak adil. Oleh barangkali atasan, oleh pimpinan, oleh teman kerja, dan lain sebagainya. Oke, ya. Saya nggak bilang atasan pasti benar, nggak sama sekali. Oke. Atasan juga manusia. Ya. Saya bukan bilang sekali lagi nggak boleh pindah kerja, bukan. Tapi saudara sekalian, itu sesuatu yang menjadi pergumulan dulu lah, nggak dengan gampang pindah. Okay. Saudara perhatikan Daniel ketika keluar dari kandang singa, dia nggak ngambek loh. Dia nggak marah sama Darius. Gimana nih Baginda ini terima nasihat itu nggak mikir lu, main tekan aja. Akibatnya aku itu dilempar ke kandang singa. Gimana ini? Emang pikir saya nggak deg-deg di kandang singa atau enggak? Saya ini sekarang ini lihat kucing aja lompat. Nah, saking traumanya itu. Okay? Dia sudah dalam posisi menangkan. Dia udah di atas angin nih. Darius ini sekarang nih hormat sama dia nih. Karena melihat ini hal tidak mungkin ternyata kejadian. Tapi dia tetap respect sama Daniel. Terlihat dari cara bicara dia kepada Darius. Tetap respect sama Darius, menghormati Darius, dan tidak menyalahkan Darius. Bahkan dia tetap mengabdi kepada Darius. Dia nggak bilang, saya udah trauma saya alami tekanan mental gara-gara bos saya coba bunuh saya, coba pikir, bayangkan, bos saya mau coba bunuh saya, lempar saya ke kandang singa, bos payah, saya mundur. Enggak demikian saudara sekalian. Ya. Dia setia kepada manusia. Yang kedua, dia setia kepada Tuhan. Ayat 6. Ya, tadi yang kita sudah baca, berkatalah orang-orang itu, kita tidak bisa mendapat suatu alasan dakwan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Dalam hal ini orang ini setia. Dia nggak mungkin nggak ibadah. Saudara temukan di sini ya. Dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Bagi Daniel ibadah itu harus, nggak bisa ditunda. Dan nggak bisa dilarang. Maka Tuhan melihat bahwa orang ini bisa dipercaya. Dia setia. Saya nggak tahu apa resiko saudara pada saat ini jika saudara putuskan untuk setia kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Daniel ini punya namanya kesetiaan. Yang kedua, rahasia kenapa orang ini bisa demikian berhasilnya adalah karena dia punya integritas. Ayat 6 tadi. Tidak didapati suatu alasan atau kesalahan apapun juga untuk kita tuding dia. Jadi ini contoh orang yang memiliki integritas dalam hal karakternya dan dalam hal kinerjanya. Orang yang punya integritas seperti Daniel ini itu sulit dicari kelemahannya. Karena kenapa? Karena nggak ada yang dia tutupi. Jadi saudara menemukan bahwa integritas itu terkait dengan yang namanya transparansi. Integritas adalah I do what I say. Saya lakukan apa yang saya katakan. Transparansi adalah I say what I do.
Jadi keduanya ini kedengarannya bertentangan. Yang satu adalah saya lakukan apa yang saya katakan, yang satu saya katakan apa yang saya lakukan. Tapi kedua hal ini kalau dipadu jadi satu, saudara sekalian, itu saling melengkapi. Integritas itu bicara tentang kesesuaian, keutuhan, konsistensi antara beberapa hal dalam hidup seseorang. Terutama dalam hal menyangkut yang namanya moralitas atau hal yang menyangkut benar dan salah. Ya, saya kasih contoh begini. Pada musim semi tahun 2006, Joya Williams, pegawai administrasi di kantor pusat Coca-Cola di Atlanta, itu pulang kerja agak telat. Dia sengaja telat. Kenapa? Karena dia ambil beberapa dokumen rahasia milik perusahaan Coca-Cola dan dia bawa pulang. Yang dia bawa pulang itu adalah rencana-rencana, bahkan resep rahasia untuk produk baru, kemudian plus bagaimana promosinya, bahkan kemudian ada contoh produknya. Jadi ini adalah sesuatu rahasia perusahaan yang kalau saja dipegang oleh saingannya Coca-Cola nih, itu akan membawa kerusakan parah kepada Coca-Cola. Nah, saudara membayangkan begini ya, si Joya ini mikir nih, ini saya mau jual ke siapa nih rahasia ini. Dan dia temukan cuma satu, saingan utama daripada Coca-Cola adalah Pepsi Cola. Jadi dia tulis surat kepada Pepsi Cola. Dia tawarkan, saya akan kasihkan semua rahasia yang saya pegang ini. Inilah kesempatan bagi Pepsi untuk bisa mengalahkan saingannya itu dengan biaya murah sekali. Joy Williams cuma minta $1,5 juta. Kalau saudara jadi bosnya Pepsi Cola, saudara bakal ngapain? Itu namanya ujian integritas. Kesempatan yang gak akan muncul lagi. Cuma satu kali ini nih. Kesempatan untuk mengalahkan Coca-Cola nih. Bahwa ada harga murah sekali, $1,5 juta. Bos Pepsi angkat telepon, bukan telepon Joya. Dia telepon FBI. Dia bilang ada orang tawarkan begini. 2 bulan kemudian Joe Williams ditangkap oleh polisi dan masuk penjara. Nah, juru bicara Pepsi Cola itu berkata begini. Ketika dipuji-puji, dia bilang begini, kami ini cuma melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh suatu perusahaan. Kita bersaing sih bersaing, tapi harus fair. Nggak pakai cara-cara seperti demikian. Itu Pepsi, contoh yang namanya integritas. Joya Williams sebagai Coca-Cola itu contoh orang nggak punya integritas. Dia sudah kerja di Coca-Cola, mestinya dia itu tidak lakukan pengkhianatan terhadap perusahaan yang memberi dia pekerjaan tersebut. Saudara sekalian, integritas adalah konsistensi dalam setiap situasi, sama di mana-mana. Konsistensi antara apa yang ada dalam hati dan apa yang diucapkan di luar. Jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri, tidak ada agenda tersembunyi. Integritas adalah kesepakatan antara mulut dengan tangan, antara kata dan perbuatan. Antara di depan banyak orang dan ketika sendirian. Apa yang dia lakukan di depan orang banyak adalah apa yang akan dia lakukan ketika dia sendirian. Integritas adalah bicara konsistensi antara berbagai bidang kehidupan di gereja dan di kantor itu sama. Integritas itu adalah kesepakatan antara apa yang terjadi kemarin dengan hari ini. Bukan yang orang bilang pagi kedelai sore tempe. Bukan demikian saudara-saudara sekalian. Ya, bukan hari ini bilang A, besok bilang B. Sebelum terpilih bilangnya tidak akan menggusur. Setelah terpilih dia bilang tidak menggusur tapi menggeser, kira-kira seperti demikianlah saudara terkasih. Jadi begitu ada ketidaksesuaian antara hal-hal ini, maka orang tersebut muncul kelemahannya dan bisa diserang. Saudara sekalian, mari kita bekerja. Mari kita lakukan bisnis kita. Mari kita lakukan pelayanan kita. Sedemikian rupa sehingga tidak ada celah bagi orang untuk menyerang kita atau mendakwa kita.
Dan saudara perlu tahu bahwa pendakwa kita yang utama itu bukanlah musuh kita, bukanlah teman kerja kita, saingan bisnis kita, tapi yang namanya setan. Ya, coba perhatikan Wahyu 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, perhatikan, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Itu pendakwa kita, musuh kita yang utama. Dan dia digambarkan oleh Petrus sebagai satu musuh yang aktif, yaitu di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita perlu hati-hati dengan musuh yang satu ini nih. Karena ini adalah musuh yang pintar sekali, musuh yang tidak kenal capek, musuh yang tidak pernah istirahat, siang dan malam mencari kelemahan kita. Saudara dan saya mesti ingat akan hal ini. Ketika kita punya integritas, kita punya perlindungan. Tuhan Yesus berkata demikian di Yohanes 8 ayat yang ke-46. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Coba tunjukkan. Siapa di antara kalian tunjukin salahnya saya apa? Itu seseorang yang nggak punya apa-apa yang disembunyikan. Seseorang yang punya integritas sehingga dia bisa berkata kepada musuh-musuhnya, oke, kita buka di sini, tunjukkan salah saya apa. Jadi biarlah terjadi seperti Daniel. Kalau orang mau menyerang kita, menjatuhkan kita, menuduh kita, saudara-saudara sekalian, mereka tidak akan menemukan kelemahan apapun juga. Lalu mereka paling bisanya adalah menjadikan kekuatan kita sebagai alat buat menyerang kita. Dalam hal ini adalah ibadahnya Daniel. Saudara terkasih, yang ketiga, Daniel ini punya yang namanya keberanian. Coba saudara perhatikan ya, tadi yang kita katakan itu, begitu dia dengar bahwa ini ada perintah demikian, orang ini bukannya malah dia ini ngumpet. Malah terang-terangan lagi dia sembahyang. Ya. Ada orang bikin pesta. Ya. Di rumahnya nih, bos kaya raya sekali. Lalu kemudian makan-makan, habis makan-makan dia ajak tamu-tamu semua yang dia undang itu untuk kumpul di pinggir kolam renang. Ya, sambil dia minum-minum lah. Kemudian dia bos kasih kode, kolam renang itu dibuka dan ternyata di dalam kolam itu ditaruhlah di situ 1 ekor ikan hiu ganas. Lalu bos bilang begini, di antara kalian ini kalau ada yang berani nyebur ke kolam ini, kalau ada yang berani dan selamat sampai dari serbuan ikan hiu ini, saya jadikan mantu saya satu-satunya. Anak cuma satu nih, di sini nih, nona cantik ya, dikasih tunjuk. Pure, mendadak ada 1 orang nyebur ke kolam. Langsung hiu datang, ini orang dengan penuh barangkali kekuatan dari mana gitu. Demikianlah dia berenang dan pas saat terakhir, pas hiunya sudah mau terkam dia, last minute dia bisa lompat keluar dari kolam. Selamat. Bos langsung datang dan kasih ucapan selamat. Anda ini luar biasa. Kok mau saking cinta sama anak saya sampai berani menyambung nyawa, lompat ke dalam kolam yang ada ikan hiunya ini. Saya mau ucapin selamat. Orang ini nggak terima. Dia bilang, enggak begini, bukan begitu katanya. Saya nggak pengen kawin sama anak bapak. Saya cuma pengen tahu, tadi siapa yang dorong saya ke kolam? Rupanya ini saudara sekalian bukan berani, tapi karena diceburin orang. Ya. Saudara-saudara terkasih. Daniel ini bukan diceburin orang, tapi dia nyebur sendiri. Dia tahu nggak ada larangan berdoa? Tahu. Sekalipun demikian dia sengaja
masuk ke kamarnya untuk berdoa. Dia sengaja buka jendela. Dan dia itu lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia sujud menghadap ke arah Yerusalem. Dan dia biarkan orang melihat dia itu sembahyang. Saudara kan tahu kan, yang namanya orang ibadah sembahyang doa itu kan nggak harus selalu pakai sujud gitu ya, berlutut, angkat tangan atau apapun juga kan. Itu bisa dilakukan, tapi kan bisa juga dong orang itu diam-diam diri, tutup mata gitu, terus kemudian sembahyang doa itu kan bisa. Ya kan bisa gitu kan. Maksud saya, Daniel itu nggak berbuat demikian. Dia itu lakukan apa yang dia lakukan sehingga orang tidak ada keraguan bahwa dia sedang berdoa. Dia dengan berani menyatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan ibadah saya, doa saya, hanya karena diancam manusia. Dia nggak pura-pura tutup mata terus orang bilang, Daniel doa ya? Saya cuma merem, istirahatin mata sebentar. Nggak demikian. Dia berani terang-terangan mengaku. Ya. Nah ini adalah contoh orang yang akan tetap ibadah berapapun harga yang harus dia bayar. Ini contoh orang punya nyali. Tapi tolong hati-hati ya. Ini bukan berani sembarang berani. Ini adalah berani yang bukan berani ngawur. Ini berani yang pakai hikmat. Maksud saya begini. Kita jangan bilang kita berani. Mari kita kumpul rame-rame untuk kita ibadah tatap muka. Adain aja lagi. Kalau demikian segera minggu ini. Bukan demikian saudara-saudara sekalian. Oke? Kan yang dilarang kan bukan kebaktiannya. Iya kan? Kita tidak pernah dilarang kebaktian. Kebaktian jalan terus seperti sekarang ini. Yang diminta jangan adalah kumpul-kumpulnya itu. Itu pun demi kebaikan kita sekalian, saudara sekalian. Ya, jadi kita nggak main sembarang berani yang ngawur ya. Ingat ya, sebelum berani harus setia dulu dan harus punya integritas dulu. Nah, saudara sekalian, Daniel ini bukan sengaja cari gara-gara loh ya. Dia bukan bilang gini, dilarang sembahyang ya. Kalau gitu saya sembahyang aja. Selama ini nggak pernah sembahyang, nggak apa-apa, saya sengaja cari gara-gara. Nggak demikian. Sudah jelas di Alkitab, memang ini orang dari dulu itu sudah sembahyang. Sekarang dilarang pun dia tetap sembahyang. Jadi ya bukan nggak pernah sembahyang sebelumnya, begitu dilarang baru sembahyang. Itu namanya cari gara-gara. Bukan demikian. Ya. Yang terakhir, nomor 4. Saudara sekalian, rahasia sukses Daniel adalah orang ini punya yang namanya iman. Di ayat 24, saudara menemukan bahwa dia dilempar ke kandang singa. Oke. Nah ini yang terjadi. Ternyata di kandang singa itu, dia tidak diapa-apakan oleh singanya. Lalu ayat 24, coba kita baca ya. Oke. Ini rahasia orang ini keluar dari kandang singa. Maka ditarik Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena apa? Karena ia percaya kepada Allahnya. Setiap kali saudara mendengar cerita Daniel ini di kandang singa ini, saya mau tanya apa yang saudara paling ingat? Kalau saya bukan ingat Danielnya, saya ingat apa yang terjadi sudah Danielnya keluar. Itu yang buat saya adalah menjadi yang menarik dan menjadi kunci. Ayat 25, coba kita baca ya. Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Perhatikan lanjutannya. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Wah ini saudara menemukan bahwa ini zaman dulu modelnya seperti demikian nih. Oke, istri anaknya semua ikut. Ya. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Singa menerkam mereka bahkan sebelum mereka itu jatuh ke dasar gua. Saudara sekalian. Kenapa Danielnya tidak dimakan oleh singa-singa itu? Ada beberapa kemungkinannya nih. 1, singanya udah kekenyangan Pak. Udah nggak ada nafsu makan. Ya. Makanya Danielnya nggak diapa-apain. Kemungkinan kedua,
ini singa udah pensiun. Singa ini sebenarnya udah ompong, udah lemes. Makanya nggak bisa ngapa-ngapain, Danielnya aman. Kemungkinan ketiga, singanya Pak, udah lahir baru, udah bertobat dia, nggak makan daging lagi, udah go vegan, ya udah ciak-cai dia, ya. Saudara sekalian, semua teori itu salah. Tidak ada alasan yang penjelasan yang biasa. Kenapa singa itu tidak menyerang dan memakan Daniel? Saudara tadi menemukan bahwa ternyata terbukti singa-singa itu bukan singa kekenyangan, bukan singa lemes, bukan singa vegan. Begitu orang turun langsung diterkam, langsung dimakan. Ini singa kelaparan. Ini singa yang benar-benar masih doyan daging. Ya, sekalipun dalam hal tragis ini daging manusia yang dimakan. Ya. Dan sedangkan Daniel sendiri memberi penjelasan. Ya. Kenapa dia itu sampai tidak dimakan? Karena di ayat yang kedua, 2 dan 23, saya perhatikan ya, 22 dan 23, kita mundur 2 ayat ya. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ini saya katakan, dia tetap respect sama orang yang turunin dia ke gua singa. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah, tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Aku sama Tuhan nggak salah, sama bos juga nggak salah. Nah, Daniel ini punya iman percaya bahwa karena dia itu benar dan dia tidak salah sama sekali dan dia setia, maka dia meyakini sekali Tuhan pasti akan menolong dia. Ya, bahkan Tuhan mengirim malaikat untuk mengatupkan mulut singa. Saudara, sekarang coba kita akan buka bagian lain dari Alkitab, Ibrani pasal 11. Kita akan baca ayat 32 sampai 33. Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud dan Samuel dan para nabi termasuk Daniel. Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, dan ini menutup mulut singa-singa. Yang karena iman. Iman menolong kita ketika kita diserang oleh kuasa kegelapan. Iman menolong kita ketika kita melewati hari-hari paling berat dalam hidup kita. Saat ini kita hadapi satu singa raksasa yang namanya pandemi COVID-19 dengan berbagai krisis yang mengikutinya. Tapi barangkali saudara sekarang sedang mengalami juga perjumpaan dengan satu singa yang membuat saudara ada dalam suatu ketakutan yang besar sekali, yang mengancam hidup saudara. Mungkin bukan pandemi, mungkin hal yang lain saudara sekalian. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara saat ini. Saya tidak tahu kondisi bisnis saudara, kondisi pekerjaan saudara, kondisi kesehatan saudara, kondisi keuangan saudara, kondisi rumah tangga saudara. Pandemi barangkali berhasil mengobrak-ngabrik hal tertentu dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saya harus tetap kuat. Saya mau ajak saudara semua untuk menjadi pelaku firman. Belajar untuk kita setia dan mengembangkan integritas. Untuk kita belajar untuk berani dan untuk kita beriman kepada Tuhan kita. Karena itu kita bisa mengalahkan semua singa, saudara sekalian, yang mengancam kehidupan kita. Kita bisa masuk kandang singa, tinggalkan kandang singa dengan gemilang, saudara sekalian. Bangsawan Inggris, Lord Bradstock yang ketiga, adalah seseorang yang hidup abad lalu dan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan dalam membawa kegerakan di Rusia. Ya. Suatu hari dia berkhotbah di satu kebaktian daerah Woolwich di Inggris. Lalu kemudian habis itu dia pulang, ya, dan dia mesti naik kereta api. Dan dia hampir ketinggalan kereta api. Begitu dia masuk ke dalam gerbong, pintu ditutup, dia kemudian duduk.
kereta mulai jalan. Ternyata di situ, di peron itu ada satu orang tentara yang rupanya ikut dia. Jadi tentara ini ketok jendela dan kemudian minta buka jendela, mau bicara sebentar. Ya. Dia bilang begini, ya, Tuan, saya tadi ikut kebaktian. Kasih tahu saya, bagaimana caranya seorang bisa tetap tegak berdiri menghadapi tekanan dalam hidupnya. Ini kereta mulai bergerak nih. Ya. Tentara itu lari pelan mengikuti gerak kereta. Nah, Rod Radstock keluarkan pensil. Lalu taruh tangannya di luar jendela, begini. Lalu kemudian dia tanya, bisakah pensil ini berdiri tegak? Kereta jalan terus, agak cepat. Tentaranya ikut lari dan dia bilang gini, tidak bisa. Lalu mendadak Rod Radstock itu ambil tangan satunya, terus dia begini. Bisa tuh? Tentaranya jawab, loh kan ada yang dimegangin katanya. Anda punya tangan pegangin pensilnya, makanya kenapa bisa berdiri. Rod Radstock itu bilang begini, ya Anda benar. Dan hidupmu adalah seperti pensil ini. Tak berdaya, gak bisa apa-apa. Tapi Kristus adalah tangan yang bisa memegang. Habis itu, kereta jalan cepat. Si Rod Radstock tarik tangannya, dan kemudian kereta melaju. Tentara tersebut diri di peron, melihat ke kereta yang makin lama semakin hilang. 25 tahun kemudian, Rod Radstock pelayanan ke India. Habis pelayanan, ada orang minta ketemu. Seorang tentara yang berkata kepada dia, saya adalah tentara yang 25 tahun lalu di Woolwich. Tanya sama Anda, bagaimana caranya seorang bisa tetap tegak berdiri di tengah-tengah tekanan yang demikian rupa dalam hidup ini. Dan hari itu dia cerita, ketika kereta sudah jalan, saya di stasiun tersebut, di Woolwich itu, saya serahkan hidup saya kepada Yesus. Dan sampai hari ini, Tuhan itu terus membuat saya tegak berdiri menghadapi tekanan. Terima kasih untuk Anda punya bantuan untuk iman saya. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi, saya tidak tahu tekanan apa yang saudara hadapi dalam hidup ini. Saya hanya pengen beritahu satu hal. Kristus itu sanggup untuk membuat saudara tetap tegak berdiri. Izinkan tangannya meneguhkan saudara, menguatkan saudara, dan memegang saudara. Ketika berbagai tekanan datang dalam hidup ini, saudara terkasih, seperti apapun situasinya, ketika kita rasanya sudah menghadapi singa di depan mata kita, saudara-saudara sekalian, izinkan tangan Kristus melindungi kita, meneguhkan kita, dan menguatkan kita. Dan hari ini, saudara terkasih, saya ingin berdoa buat saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk perjamuan kudus, untuk saudara dan saya boleh beroleh kekuatan dari Tuhan. Jikalau saudara mau pada momen ini, saya ajak saudara sekalian untuk kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara terkasih, andalan kita hari-hari ini mesti datang dari suatu kekuatan yang lebih kuat daripada kita. Bahkan lebih kuat daripada apapun juga. Itu kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Izinkan Roh Kudus pada saat ini beri saudara dan saya kekuatan, sehingga kita tetap tegak berdiri, saudara sekalian, akan hadapi singa seperti apapun juga, pandemi seperti apapun juga, dan tetap teguh berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara terkasih, bolehkah saya minta saudara saat ini, kalau saudara sungguh-sungguh perlu kekuatan dari Tuhan, saudara saat ini taruhkan tangan saudara di dada saudara. Sebagai tanda kepada Tuhan bahwa kita perlu Dia. Terima kasih Bapa Sorgawi hari ini. Untuk setiap orang yang taruhkan tangan kami di dada, sebagai tanda kami ini perlu Tuhan. Bahwa kami perlu kekuatan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Barangkali saat ini tidak banyak hal terjadi dalam hidup kami tenang-tenang. Tapi tetap kami ingin berkata,
Kami perlu perlindungan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami hamba berdoa untuk mereka yang hari-hari ini bergumul dengan berbagai persoalan, dengan berbagai tekanan, dengan berbagai ancaman atas hidup mereka. Tuhan, Engkaulah pembela kami, dan Engkau membuat kami tetap teguh, berdiri tegak, berdiri Tuhan. Dalam segala situasi, hamba memohonkan saat ini, suatu kekuatan yang ajaib diberikan atas kami semua, yang hari ini berdiri dan taruh tangan kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, nyatakanlah saat ini, ya Tuhanku, kuasa-Mu, kekuatan-Mu, berkat dan perlindungan-Mu atas kami yang bergumul pada saat ini. Atas kami yang sedang dalam tekanan pada saat ini. Kiranya kekuatan dari sorga diberikan atas kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa Surgawi untuk anugerah kekuatan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Jadikan kami sebagai orang-orang yang dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, bisnis kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami adalah orang-orang yang berhasil melakukan apa yang perlu kami perbuat, mencapai satu titik tertentu, dan oleh karena kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami bisa terus mempertahankan keberhasilan kami itu. Sehingga kami akan mengakhiri semuanya ini dengan gilang gemilang. Terima kasih buat semuanya ini. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami orang-orang yang punya kesetiaan, punya integritas, punya keberanian, dan punya iman seperti Daniel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, mari siapkan diri kita buat terima perjamuan kudus. Jikalau saudara terima yang roti anggurnya gereja ini, saudara bisa siapkan. Kalau saudara punya sendiri, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Saudara boleh siapkan roti di tangan saudara pada saat ini. Dan pegang roti di tangan kanan saudara. Dan saudara dengarkan kata-kata dari firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu Tuhan diserahkan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk karya pengorbanan kayu salib. Kami terima dan makan tubuh-Mu Tuhan dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Mari angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk cawan perjanjian baru ini yang dimeteraikan oleh darah yang suci, yang mulia, yang tercurah di Kalvari, yang kami terima dan minum dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami seperjamuan dengan Tuhan dan kami percaya dan tahu ada banyak janji-janji yang Tuhan sediakan buat kami yang terima perjamuan ini. Kiranya itu terjadi atas kami semua dalam nama Yesus. Janji penyertaan Tuhan, janji hidup kekal, janji kebangkitan, janji persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus hamba berdoa, mohonkan ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menyatakan berkat-Mu lebih jauh atas kami umat-Mu yang ikut ibadah ini pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus jahat, dari segala bakteri jahat, dari segala kuman jahat. Kiranya Engkau menyertai kami, menjauhkan kami dari segala niat jahat manusia, dari segala serangan kuasa kegelapan. Kiranya berkat dinyatakan atas kami sekalian, atas isi rumah kami, atas pasangan kami, orang tua kami, bahkan anak-anak kami, keluarga besar kami. Hamba berdoa memohonkan saat ini tangan kuasa Tuhan menyertai kami, menjamah yang sakit sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah
dihiburkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan anugerah berkat Tuhan diturunkanlah atas kami seisi rumah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau boleh menyatakan kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu yang besar atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau boleh menguatkan presiden kami, membimbing presiden kami, wapres, para menteri, para anggota parlemen, para ketua partai politik dan lembaga-lembaga lain, supaya Tuhan, pimpinan-pimpinan bangsa kami ini boleh bekerja sungguh-sungguh, membawa bangsa kami lepas dari berbagai krisis. Tuhan, berkati tim Praise and Worship, berkati tim media Tuhan, yang ada di studio Tuhan Yesus, dan mengerjakan ini semua di komputer. Kiranya Tuhan, berkat dilimpahkan atas saudara-saudariku ini. Tuhan, Engkau juga berkati mereka yang berulang tahun di minggu lalu juga Tuhan. Kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kami sepanjang 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Sekarang Tuhan, ketika kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, berkat Tuhan menyertai kami. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus atas kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih